Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Selamanya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Amin. Kedua brother yang saya kasihi, Bapak, Mama, anak-anak, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Shalom kebangkitan. Satu pertanyaan yang awali permenungan kita pada pagi hari ini adalah, apa sebabnya kaum wanita menjadi orang pertama yang bersaksi dan yang mewartakan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus itu? Apa yang menyebabkan kaum wanita menjadi orang pertama yang bersaksi dan yang mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu? Dalam tradisi Yahudi, kaum wanita di nomor 2. Kaum wanita tidak diberikan perhatian. Karena itu, Yesus mengangkat martabat kaum wanita dan menjadikan mereka sebagai saksi pertama dan pewarta pertama dari kebangkitan Tuhan kita Yesus itu sendiri. Dan hemat saya, tradisi kaum Yahudi ini masih juga berlaku kuat untuk kita sekarang. Benar atau tidak? Halo, benar atau tidak? Kaum wanita itu biasanya menjadi nomor 2. Kalau makan, laki-laki lebih dulu, perempuan di belakang. Padahal yang masak kali itu kaum wanita. Kita yang kaum laki-laki duduk lipat kaki, isap rokok, minum kopi, tapi makan lebih dulu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa kaum wanita dijadikan saksi pertama dan pewarta pertama dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Alasan yang kedua ini adalah karena kaum wanita memiliki rasa kasih yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Kasih yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus membuat mereka, kaum wanita, begitu setia mengikuti perjalanan salib Yesus sampai berpuncak di kayu salib. Kalau kita baca dan renungkan dalam kitab suci, kita menemukan bahwa yang paling setia menemani Yesus dalam perjalanan menuju ke Golgota adalah kaum wanita. Lalu pertanyaan, di manakah kaum laki-laki? Yang ketiga, kaum wanita dijadikan saksi dan pewarta pertama dari kebangkitan Tuhan kita Yesus itu adalah karena rasa memiliki yang begitu kuat. Maria Magdalena ketika pergi mengunjungi kubur Yesus dan menemukan bahwa batu penutup kubur Yesus itu sudah digulingkan, dia akhirnya bertanya dan mengungkapkan pertanyaan ini sebagai satu bentuk rasa memiliki yang begitu tinggi. Saya merasa kehilangan bahwa Tuhan saya sudah diambil orang, dan di mana mereka meletakkannya. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, dengan mengangkat martabat kaum wanita bukan berarti bahwa Yesus menyepelekan martabat kaum laki-laki. Tetapi sesungguhnya Yesus mau menyadarkan
kaum laki-laki setidak-tidaknya ada memiliki rasa kasih yang dekat dan juga rasa kasih yang memiliki terhadap Yesus. Kalau kita mau melihat, gereja-gereja pada umumnya adalah milik kaum perempuan. Benarkah tidak? Halo, bapak-bapak, laki-laki. Pada umumnya di mana-mana kita menemukan bahwa gereja itu milik kaum perempuan. Benarkah tidak? Halo, bapak-bapak, ada yang tidak benar? Bapak-bapak, benarkah tidak? Lalu menjadi pertanyaan, di manakah kaum laki-laki itu? Pertanyaan ini menjadi satu tantangan yang besar untuk kita kaum laki-laki. Di manakah kaum laki-laki itu? Bisa jadi kaum laki-laki itu ada di hutan. Dia ada di hutan untuk cari babi hutan. Bisa jadi dia ada di hutan untuk menjaga sapi atau hewan ternak. Bisa jadi dia ada di hutan untuk cari kerah. Semuanya ini bisa jadi. Bisa jadi dia ada di Malaysia untuk mencari uang. Bisa jadi dia ada di laut untuk mencari ikan. Bisa jadi dia ada di jalan-jalan sebagai ojek atau sopir. Bisa jadi dia ada di rumah hanya tidur sepanjang masa. Ini bisa jadi. Kalau kaum laki-laki itu sesungguhnya berada pada tempat yang sudah saya sebutkan tadi, lalu kapan mereka bisa dekat dengan gereja? Jawabannya ada pada kaum laki-laki. Jawab sendiri. Yesus hari ini memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita dan sekaligus menyadarkan kaum laki-laki akan rasa memiliki kasih kedekatan dengan Yesus, Tuhan Suru Kebangkitan itu sendiri. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita kaum laki-laki lebih memiliki rasa memiliki yang begitu besar dengan barang-barang material. Bisa jadi kita lebih memiliki rasa shopping, rokok, judi ketimbang rasa memiliki Yesus itu sendiri. Dan justru kekuatan kita yang tidak seimbang dalam rasa memiliki seperti ini hari ini, Yesus dengan kebangkitannya sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa kita bukanlah orang-orang buangan. Kita sungguh-sungguh diberi perhatian dengan kasih yang sama, yang begitu besar sebagaimana kasihnya kepada kaum wanita. Karena itu, mari dengan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan bersama sebagai satu keluarga besar, mengajak kita untuk senantiasa selalu memiliki kasih kita yang besar kepada Tuhan. Kasih yang membuat kita mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan membawa satu pembaharuan dalam hidup kita, membuat kita untuk lebih bersikap adil,
bersikap adil terhadap seluruh ciptaan Tuhan itu sendiri, termasuk kita manusia. Bagaimana kita berlaku, bersikap adil terhadap sesama kita. Bagaimana kita bersikap adil terhadap hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sikapnya semua alam ciptaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan ciptakan itu pada umumnya baik, dan diserahkan tanggung jawab kepada kita manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Mari kita keluar dari sikap ego kita, sikap kesombongan kita. Kita gulingkan batu penutup kubur dalam diri kita masing-masing, dan tanpa takut datang dan memberikan kesaksian. Kita bersaksi dan mewartakan kebenaran akan iman kita itu sendiri. Apa yang kita imani, apa yang kita hayati, kita wartakan dan kita saksikan itu sendiri. Dan apa yang kita wartakan dan kita saksikan, kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari sekali lagi, peristiwa kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan dengan penuh syukur dan penuh gembira, mengajak kita untuk memperbaharui hidup kita dan membawa kita untuk lebih bersikap adil. Adil terhadap sesama kita, adil terhadap alam ciptaan Tuhan yang lain. Semoga rasa kedekatan dan rasa memiliki kita akan kebangkitan Yesus ini senantiasa selalu kita hidupi. Dengan demikian suasana kehidupan kita dan juga kebangkitan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Semuanya ini hanya mengarah kepada satu tujuan, yakni kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan membawa kita semangat Paskah, semangat kebangkitan untuk bangkit dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, dan dengan kekuatan kebangkitan yang hari ini kita rayakan memampukan kita untuk boleh berjalan bersama Dia sebagai sumber kebangkitan untuk hidup iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kehidupan